duduk di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan teman-teman yang istiqomah setiap pekan duduk dalam majelis ilmu akan semakin dikenal oleh para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang khusus bertugas mencari majelis-majelis zikir di muka bumi. Saya pernah dulu nyampein hadis, Allah mengutus malaikat-malaikat yang sangat banyak, tugasnya berjalan-jalan di gang-gang, di setiap jalan, di gang, di sepanjang, di setiap negeri untuk mencari majelis-majelis ilmu. Lalu kalau malaikat ini menemukan satu majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya. Malaikat yang lain dipanggil, berkumpul di majelis itu, kemudian mereka akan membentangkan sayapnya, lalu mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang tuh berharap banget doa dari orang tua, berharap didoain sama orang soleh, kalau duduk dalam majelis ilmu, yang ngedoain kita tuh bukan cuma orang tua, bukan cuma orang soleh, tapi malaikat. Orang tua kita doanya diijabah, padahal orang tua kita manusia yang kadang bisa ngelakuin kesalahan. Tapi Allah mengijabah, apalagi doa ayah nih. Orang solih doanya juga diijabah, walaupun dia cuma manusia yang kadang juga ngelakuin dosa. Terus kalau orang solih dengan orang tua yang sama-sama melakukan dosa, doanya diijabah, gimana lagi dengan malaikat yang gak pernah ngelakuin dosa. Jadi yang semangat mencari doa dari para kiai, itu sesuatu yang baik, dari para ustadz, dari orang soleh, terutama dari orang tua, ayah dan bundanya, dan mertua kalau ada. Kalau belum ya udah ayah bunda dulu. Kalau yang rajin minta doa kepada orang-orang yang istimewa, berarti harusnya kita lebih rajin lagi meminta doa dari malaikat. Caranya duduk di dalam majelis ilmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan berdialog dengan malaikat itu. Jadi sekarang nih, kalau kita merujuk ke hadis tersebut, berarti kita coba belajar yakin ada dialog antara Allah dengan malaikat ketika ada majelis ilmu. Apa dialognya? Allah tanya kepada malaikat, wahai para malaikat, apa yang mereka lakukan di situ? Lalu malaikat menjawab, dan Allah Maha tahu jawabannya. Mereka sedang berzikir, memuji, menyebut, mengagungkan Engkau ya Allah. Allah lalu bertanya, apakah mereka pernah melihat aku? Kata para malaikat, enggak pernah ya Allah. Kata Allah, gimana kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, kalau mereka pernah melihat Engkau, pasti mereka akan menghabiskan seluruh usianya untuk berzikir dan mengagungkan Engkau. Terus Allah nanya lagi, apa yang mereka minta wahai para malaikat? Kata malaikat, mereka memohon surga di sisimu ya Allah, mengharapkan surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak menginginkan apapun dalam hidup kecuali surga itu. Allah nanya lagi, apa yang mereka berlindung darinya atau takutkan? Kata malaikat, mereka takut dari azab api neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka? Pasti mereka akan menghabiskan usianya dengan menangis dan berdoa agar terhindar dari azab neraka. Wahai para malaikat, saksikanlah, sesungguhnya aku telah memperkenankan semua harapan dan keinginan mereka. Aku jaminkan untuk mereka surga dan dibebaskan dari api neraka. Ini janji Allah kepada para malaikat. Malaikat mengatakan, amin. Tiba-tiba ada malaikat yang qadarullah ya, kalau bahasa kita nggak sengaja melihat ada orang di situ tidur. Ya Allah, gimana dengan si fulan yang dia itu cuma tidur di dalam majelis itu, nggak sengaja ikut taklim, dia lagi istirahat di masjid,
tiba-tiba ada taklim dan dia jadi kebawa di dalam majelis tersebut. Gak niat ikut taklim. Apalagi kalau niat, walaupun sama-sama tidur. Niat sih pengen ikut taklim, cuman karena mungkin lelah banget ya, semalaman gak tidur. Nah besoknya dia pengen self-healing, hadir dalam majelis ilmu. Sampai di sini sakinah. Gak bisa dapat sakinah mawaddah warahmah, dapat sakinah di dalam majelis ilmu. Nah, ya Allah tuh ada orang tuh, dia cuman tidur doang di situ, cuman mampir, gak sengaja dan gak ada niat pengen cari ilmu. Gimana dengan dia? Kata Allah dia termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan. Artinya gak tahu nih dia dapat apa yang dijanjikan atau sekedar dapat rahmat, tapi tetap dapat kebaikan, padahal gak sengaja. Gimana yang sengaja? Gimana yang udah prepare, yang udah diniatin, yang udah kepengen banget datang jauh-jauh, pasti al jaza wa ala qadril masyaqqah. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan. Jadi bahagialah teman-teman yang insya Allah apa yang teman-teman lakuin hari ini akan jadi berita gembira nanti di padang mahsyar. Tiba-tiba kok masuk golongan yang keren banget, wajah-wajah mereka bercahaya. Kenapa saya masuk golongan ini? Kamu adalah golongan yang kedua dari 7 golongan yang dapat naungan Allah, yaitu pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu